إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada materi materinya. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, salam serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan waktu kesempatan untuk hadir di sini. Ini di sini kan kita nantinya akan diskusi, dan itu merupakan suatu anugerah yang sangat harus kita syukuri, karena nantinya walaupun kita diskusi kayak gini, tapi paling tidak satu dua hal pasti ada hal yang baru. Kalaupun itu enggak baru, itu pasti akan memanggil kembali, ya, mengingatkan kembali apa yang telah kita punyai di dalam kerangka pikiran kita. Keilmuan-keilmuan yang pernah kita dapatkan mungkin akan terulang lagi di situ, akan memanggil lagi gitu loh, recalling namanya. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau merupakan orang yang paling cerdas karena punya sifat fatonahnya itu. Bahkan kecerdasan beliau itu melebihi para profesor, para filsuf dimanapun. Karena apa? Tingkatan kecerdasannya beliau itu kalau dalam tahapan filsafat itu sudah sampai pada akal yang tertinggi, karena sudah mampu menangkap hal-hal di luar logika manusia. Kalau misalkan wadah kita, otak kita itu dikasih yang namanya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu saya rasa tidak akan mampu kita. Pokoknya kita akan jadi jadab, edan. Ya beneran. Itu karena apa? Kemampuan beliau memang dianugerahi fatonah tadi, sifat fatonah. Kecerdasannya beliau di atas rata-rata, sehingga mampu untuk menerjemahkan firman-firman Allah itu. Bahkan bisa masuk ke logika manusia, padahal beliau umi loh. Umi itu artinya, umi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kan. Tapi beliau justru kecerdasannya luar biasa. Nah, itu yang patut kita untuk bisa tiru, mencoba. Nggak mungkin bisa meniru plek, tapi kita mencoba untuk, kalau misalkan beliau punya sifat fatonah, ya kita mencoba untuk menjadi orang yang cerdas. Yang kedua, kalau misalkan beliau mempunyai sifat sidik, membenarkan, ataupun beliau sifatnya benar, jujur, ya kita mencoba untuk membela kebenaran. Kalaupun beliau juga mempunyai sifat amanah, dipercaya, ya paling tidak kita juga mempunyai sifat itu, nggak kayak tang setitik lah. Kemudian kalau mempunyai sifat apalagi, sidik, amanah, fatonah, tabligh, menyampaikan, ya minimal kita diskusi kayak gini kan termasuk tabligh, ya menyampaikan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui ke teman-teman yang lain. Namanya sharing aja, kita diskusi, nggak ada pemateri, nah pemantik aja nanti. Kemudian satu hal yang menjadi kelebihan Rasulullah juga ini, beliau mempunyai sifat yang namanya sifat jais, kemenungsan, basyariah. Nah itu yang paling, justru sifat kemanusiaannya beliau itu kan dipandang biasa saja, seperti halnya manusia biasa. Tapi itu justru yang paling tertinggi menurut saya. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad itu enggak dikaruniai sifat basyariah, itu nantinya malah bisa dituhankan oleh kita. Kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung ditiup hidup, bisa orang buta dilus langsung bisa melihat. Dan beliau bahkan Nabi Isa itu tidak, apa istilahnya ya, tidak konangan ketika makan. Jadi dianggap wah beliau itu tidak makan. Nah Nabi Muhammad kan dahar juga, ada yang banyak yang tahu dahar bareng-bareng. Sifat kemanusiaan beliau itu lebih gitu loh daripada Nabi Isa. Nah sifat kemanusiaan beliau itu juga yang nantinya didukung dengan fatonah tadi, kecerdasan itu. Sekarang gini, karena yang nantinya akan kita diskusikan adalah critical thinking. Ini bahasanya itu keren sekali sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian pernah membaca ataupun pernah pernah mengetahui, mendapatkan informasi tentang critical thinking, mungkin
dipandangnya ini bahasa yang tinggi, padahal enggak. Sekarang gini, kalau kita tanyakan pada teman-teman, kenapa sih Indonesia itu miskin? Jawabannya apa? Kenapa Indonesia miskin? Satu, banyak pengangguran. Tapi gini, kalau banyak pengangguran itu bisa diidentifikasikan sebagai indikator kemiskinan itu banyak pengangguran. Tapi kalau kenapa itu kan biasanya jawabannya harusnya penyebab. Kenapa sih Indonesia itu miskin? Mindset Pola pikir misalkan. Pola pikir yang seperti apa? Konsumtif. Berarti di manusianya itu sendiri konsumtif. Itu juga bisa menjadi penyebab. Pengangguran juga termasuk bisa menjadi penyebab, tapi kan itu masuk ke indikator kemiskinan, misalkan banyak pengangguran. Ini juga bisa sebenarnya. Tapi ini lebih ke sifat manusianya itu sendiri juga. Kalau pengangguran berarti karena apa? Karena manusianya SDM-nya pemalas gitu ya, misalkan pemalas. Iya bisa kan, karena nganggur itu. Wendy mungkin kayak gitu nggak nganggur ya. punya lumayan lah ya. Ya. Terus apa lagi? Kenapa sih Indonesia miskin? Jawaban dari teman-teman nanti akan kita kategorikan menjadi 3. Kenapa Indonesia miskin? Sistem apa? Sistem Birokrasi. Bisa. Apa? birokrasi yang lebih tepat ke sistem apa ya? Oke, sistem perekonomian misalkan, perekonomian Indonesia. Atau sistem inilah ya, tentang yang berkaitan dengan ekonomi. Indonesia miskin. Jika ada pertanyaan seperti ini misalkan, kenapa kan? Terus apa lagi? Kenapa sih Indonesia miskin? Kira-kira dari pandangan teman-teman, jawaban yang paling simpel apa? Kenapa Indonesia miskin? Kenapa sih Indonesia ini miskin? Jawaban yang paling simpel apa? Ada faktor-faktor di luar diri manusia atau di luar Indonesia nggak sih? Berarti jawabannya apa kalau kayak gitu? Sistem global. Bisa kan? Bisa. Oke, ini masuk misalkan global. Terus Indonesia itu miskin bukan karena ini saja, tapi ada faktor di luar diri manusia, di luar dunia yang mempengaruhinya. Itu bahkan biasanya untuk menjadi istilahnya itu jawaban yang paling simpel. Jajahan bisa berarti nanti sini pernah dijajah gitu kan? Mental inlander misalkan. Di luar itu, di luar diri manusianya Indonesia itu, di luar negara-negara, di luar dunia bahkan. Jawaban yang paling simpel, kenapa sih Indonesia itu miskin? Hah? Apa? Jawabannya apa? Takdir. Apa barusan? Takdir. Itu jawaban paling simpel kan? Nah. Ya oke, bisa. Ini maksudnya ke sini. Benar. Nah, ini ini bisa yang lain-lainnya lagi, banyak lagi. Misalkan takdir ataupun nanti ada misalkan dewa siapa tidak berkenan itu, ada faktor dewa dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita bukan ya misalkan orang Hindu misalkan kayak gitu, misalkan dewa ini tidak berkenan untuk Indonesia ataupun dikutuk misalkan. Sudah dikutuk itu Mas, gitu. Itu bisa masuk ke sini. Nah, jawaban dari teman-teman ini kita kategorikan menjadi 3.
yang namanya kesadaran diri manusia. Hanya baru ditemukan 3 ini. Yang pertama, ketika misalkan ditanya, kenapa Indonesia miskin atau kenapa kamu miskin? Itu hanya jawabannya langsung takdir, nggak mau mikir. Takdir ya wis takdir kayak gini, Indonesia wis takdir kayak gini. Itu nanti masuknya kesadaran magis. Kesadaran magis adalah kesadaran diri manusia ketika dia itu sudah melepaskan semuanya langsung. Jadi ketika ditanya penyebab apapun, jawabannya langsung mengarah ke luar manusia, luar diri kita. Langsung takdir, salah Gusti Allah. Ya kayak gitu langsung, dia itu langsung kayak gitu. Itu kesadaran magis. Di atas kesadaran magis, kalau kesadaran magis itu nggak mau berpikir ini nih, malas mikir. Setelah magis ini, kesadaran nomor 2 adalah kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran yang misalkan ketika ditanya kenapa Indonesia miskin, itu dia menyalahkan hal-hal yang ada di dirinya sendiri maupun diri orang lain. Misalkan dirinya sendiri, saya terlalu konsumtif, atau Indonesia itu terlalu konsumtif, atau Indonesia itu orang-orangnya pemalas, subjeknya lebih ke subjeknya, atau Indonesia itu mentalnya masih mental jajahan, mental inlander. Terus ketika ditanya kenapa kamu miskin, ya sama jawabannya, ya karena salah bapakan nyong, orang soge, menyalahkan orang lain. Bisa menyalahkan diri sendiri tapi juga bisa menyalahkan orang lain. Itu namanya masuk ke kategori kesadaran naif. Ini kesadaran dalam diri manusia, kesadaran naif. Ditakoni penyebabnya, dia nggak mau mikir yang terlalu jelimet, dia lebih penak menyalahkan orang lain. Kenapa misalkan kamu ditinggal pacare nikah? Kenapa? Ya jawabannya misalkan ya karena salah iku ae pancen ora gelem setia gitu, atau misalkan ya salah bapakane nyong ora gelem bantu nyong gitu dan sebagainya. Itu nanti masuknya kesadaran naif. Dia lumayan bisa berpikir, tapi lebih pada dia menyalahkan. Tapi enggak sampai ke yang lebih jelimet lagi, enggak. Dia hanya menyalahkan, ya ki salah langsung menunjuk judgment. Menjat lalu ya. Menjudge, ya itu judge. Bahasa Inggris saya agak sih. Terus ada kesadaran yang ketiga, dan ini dipandang sebagai kesadaran tertinggi. Yaitu ketika misalkan ditanya Indonesia kenapa miskin? Itu jawabannya itu sudah masuk ke sistem. Ya karena sistem yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri negara Indonesia itu tidak mendukung untuk membuat Indonesia menjadi kaya. Kayak misalkan, pertama ketika kita tanya pada petani, Pak, kenapa Anda miskin? Wah, niki mun terdiri ya Allah. Ini masuk ke sini. Yang kedua, kenapa Bapak miskin? Wah, niki mun turunan bapakane kula ki wong macul ya, kula njuk melu macul niki. Nek bapakane kula lurah, wah kula bisa dados pegawai kula. Nah, itu masuk kesadaran naif karena masih menyalahkan orang lain. Kesadaran yang ketiga, kenapa Bapak miskin? Petani itu kan. Ceritanya seperti itu. Ngenten Mas, sing pertama mungkin kula nggih pancen ditakdirkan. Yang kedua mungkin kula faktor turunan mungkin ada. Tapi yang paling jelas ngenten Mas, ketika saya itu mempunyai panen banyak ya, tapi ketika saya menjual itu kok harganya pas dia anjlok terus Mas. Dan ini padahal tuku bibitnya larang, apa-apane larang, tapi ketika dheweke panen adol murah. Nah ini salah nopo jalasane Mas? Sistem pasar nopo niki. Nah, kayak gitu itu masuk ke kesadaran kritis. Ya, dia lebih rasional dan lebih, wah ini kesalahannya tidak hanya satu faktor kok, tidak hanya 1-2 faktor kok, ini menjelimet mesti. Dan ini mesti, misalkan kenapa Indonesia miskin? Ya karena sistem perekonomian dunia global itu dikuasai oleh beberapa orang top. Misalkan IMF, Bank Dunia. Nah, orang-orang atau negara-negara yang meminjam uangnya ke IMF sudah pasti itu untuk mengembalikannya, untuk nyarutangnya itu bakal dawa banget, bakal kesusahan. Nah, akhirnya sistem global, sistem nasionalnya ini yang disalahkan.
ya bukan disalahkan, ini yang dijadikan alasan. Dan ini bagus karena apa? Dia mau mikir, nggak hanya ketika ditanya langsung takdir, ketika ditanya langsung nyalahke orang lain, nggak mau berusaha lagi. Ketika ditanya yang sudah masuk ke sini, itu merupakan kesadaran yang tertinggi, kesadaran kritis. Artinya otak dia jalan dan dia mau untuk melakukan hal yang lebih lagi. Ini bisa diterapkan di dalam kondisi kehidupan kita masing-masing setiap harinya. Ketika ada pertanyaan, kenapa nilai saya buruk? Takdir, ya udah kita males. Saya udah dijadikan nilainya buruk. Ketika ditanya, wah ini salah dosen kae mancen karo nyong ora maeran, itu juga kita mungkin agak kurang belajarnya karena sudah menyalahkan. Dan ini sudah saya alami lah. Terus misalkan ini juga bisa, tapi ini mungkin harus diteliti lagi gitu loh. Kenapa sih saya sudah belajar nemen, saya sudah ngerjain tugas maer lah, arah tugas saya kerjakan. Tapi ketika UAS dan sebagainya juga saya udah kerjakan, tetapi kenapa nilai yang muncul itu C? Padahal di perjanjian awal nilainya ketika sudah mengerjakan semua itu minimal B. Wah ini ada yang salah. Apakah ya nanti bakal kita koreksi misalkan ke rektorat, ke dosennya dulu. Pak, kenapa nilainya teman-teman C semua? Padahal sudah mengerjakan dan sudah perjanjian seperti ini. Wah, bisa jadi salah input. Atau mungkin semuanya hampir C, tapi ada satu yang B, padahal dia sama sekali dipandang kurang oleh teman-teman. Itu kan harus ada kesadaran kritis. Kenapa sih hanya dia? Nah, kemudian ditanyakan kan akhirnya ke dosennya, bisa jadi salah input. Atau misalkan Dewi yang udah mati-matian ngerjain kayak gitu, ternyata Mas dapatnya B, hanya B toh. Sedangkan yang lain yang biasa-biasa saja A malah. Ya mungkin anak basic kan lumayan lah ya, bisa ditolerir. C malah dikasih C. Kan harus ada kritisan di situ. Kenapa misalkan gini? Ini nanti kompor tapi ya, nggak masalah sih. Ini harus kritis, sadarnya harus kritis. Kenapa kita misalkan besok pas PKL, ya apa ya namanya, KKN, atau pas wisuda kita hanya wisuda online, tapi kita disuruh untuk bayar uang 600.000 misalkan. Untuk apa? Kan perlu ditanyakan. Nah itu harus kritis-kritis seperti itu. Itu kesadaran yang kita itu mikir, nggak hanya untuk kita sebenarnya, tapi untuk teman-teman yang lain. Ini namanya kesadaran kritis. Nah kesadaran kritis ini harus didukung dengan yang namanya ini critical thinking ini. Critical thinking itu berpikir kritis atau kritis berpikir? Berpikir kritis atau kritis berpikir? Berpikir kritis. Oh iya, ya paham lah bahasa Inggrisnya lumayan berarti. Kan ini kritis. Ya anggap aja kritis lah. Sama thinking, pemikiran atau berpikir. Kalau kayak gini verb ya, kata kerja ya. Kalau ada ing-nya, verb ing-nya. Nah, berarti berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan berarti kritis. Tahu nggak sih kritis itu apa? Kritis sama krisis beda nggak? Beda kan? Kalau krisis sebenarnya gini, kondisi krisis itu kan berarti sing lagi ndek banget. Kalau orang sakit itu sebenarnya harusnya krisis atau kritis? Kan biasanya kritis ya, kondisinya kritis. Harusnya kritis atau krisis? Harusnya krisis. Tapi ya mungkin ada ke situ lah. Kritis. Kondisinya orang sakit, kondisinya kritis kayak begini maksudnya. Kalau secara ini loh ya. Kritis. Enggak, salahnya gini, kalau misalkan kita pakai ini kan berpikir kritis ya. Soalnya krisis itu kan kreasiase gitu kan, krisis. Nah itulah. Sama kritis kan kritik C kan, kritikes. Berpikir kritis. Nah berpikir kritis ini
ini sebenarnya ada kaitannya dengan kalau misalnya kita paham nahwunya bahasa Inggris, itu kan ada yang create. Create itu apa create? Mencipta. Ada hubungannya dengan mencipta. Entah itu mencipta gagasan, mencipta teori, mencipta apa namanya, sampai ke benda, mencipta benda, berkarya maksudnya untuk mengkaryakan ataupun yang lain. Dan itu biasanya harus dipikir secara mendalam. Kalau dalam filsafat itu kan, di pengantar filsafat itu sebenarnya critical thinking ini merupakan salah satu elemen yang paling dasar untuk mempelajari filsafat. Karena dalam filsafat itu gini, pas pengantarnya itu dia beralih dari mitos ke logos. Mungkin pernah saya jelaskan di yang mengikuti yang di atas ya. Dari mitos ke logos, misalkan hujan turun. Orang-orang dulu mempercayai itu sebagai mitos. Artinya apa? Menganggap bahwa hujan turun itu karena dewa menangis atau dewator lagi iseng ngencingi kalian gitu. Ya kan bisa wae. Itu dimitoskan. Tapi dalam perkembangannya, ya Allah langsung kayak mana sih? dalam perkembangannya itu mengalami suatu perubahan pola pikir yang dari tadinya magis, mitos kan magis banget, langsung ke ketuhanan, langsung ke dewa-dewa dan sebagainya. Itu ke sini, langsung ke sini juga, ke kritis ini. Ini awal mula ada filsafat itu kalau mereka itu pertama ragu. Ciri-ciri orang yang kritis itu pertama ragu. Meragukan banyak hal bukan berarti kontra loh ya. Ragu itu bukan berarti kontra. Bener ora sih gitu. Nah, hujan tadi kayak gitu dikatakan seperti itu, bener nggak sih kayak gitu? Akhirnya ada penelitian dia. Ada penelitian, kemudian dari nalar mitos ke logos. Logos itu keilmuan. Dia mencari, oh kenapa sih ada hujan? Kemudian melakukan pengamatan, ada uap air itu ternyata ada uap-uap itu dilihat kenapa menguap. Terus ketika uap itu mungkin faktornya kecil banget, kopi misalkan yang masih hangat itu kemudian ditutup pakai apa namanya, tutup itulah cangkir itu kok ada embunnya di sini, kan ada uap ditutup gini kok ada embunnya, lu kok jadi air lagi. Nah bisa jadi hujan kayak gini nih. Kemudian diteorikan, dieksperimenkan di lapangan, oh ternyata iya benar. Ada yang namanya penguapan, kemudian menjadi uap, kondensasi, ada turbulensi dan sebagainya, jadi petir atau enggaknya gitu, akhirnya turun hujan. Nah itu seperti itu. Itu dari mitos ke logos pengantarnya. Kemudian yang kedua adalah kurios. Kurios itu kalau nggak critical thinking, kalau nggak berpikir kritis, itu nggak mungkin kurios. Kurios itu apa sih? Kurios itu apa? Ingin tahu. Ya, hasrat ingin tahu. Hasrat kita untuk ingin tahu, kepo lah istilahnya. Kepo kalau misalkan dipandang di kalangan kita sekarang ini kayaknya uangnya jahil banget. Apa-apa diri takon. Sebenarnya enggak. Kepo dalam artian ya kepo untuk hal-hal yang nggak berguna sih itu jelas menjengkelkan lah. Apalagi hal-hal yang pribadi. Tapi untuk kepo misalnya untuk di kelas kalian ada dosen, kemudian ketika memang benar-benar nggak tahu ya udah tanyakan aja. Nah kadang juga kita sistemnya lumayan ini sudah pendidikannya lumayan kurang apa istilahnya, kurang mendukung lah istilahnya. Karena apa? Kadang ada dosen yang ketika kita banyak tanya itu malah kita jengkeli. Ada yang dosen malah kalau kita tanya seneng banget, itu juga ada. Nah tergantung pembelajaran dosen pas waktu dia kuliah itu seperti apa juga. Kalau mungkin kalau ikut Ibnu Milan kayak gini akan seneng kita ketika jadi dosen, banyak yang tanya, itu akan seneng malah. Ya tergantung orangnya juga. Kayak Erwat ya mungkin bingungan malah. Bener turun baik. Sebentar ya. Get. Wes. Mau wis tak print nah, Dik, langsung ning DBC bae. Apa? Malen.
Nggak aku bayar bayar. Aduh. Oh. Ya, wis mengko bae lah ya. Oh, ya gigi. Gini sih. Nah. Hah? Buka mau takon tongat nih. Ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Oke, lanjut lagi ya. Lebih capek MI. Lebih sedikit. Nah itu, tapi ya tetap baik. Berpikir kritis, ya tadi itu. Yang kedua, kurios, hasrat ingin tahu. Hasrat ingin tahu, kalau misalkan kita tidak meragukan sesuatu, itu kita hasrat ingin tahunya kurang. Misal gini, kamu kasih tahu kalau misalkan Bon Irfan iki ya ki contohnya sing pada ngeh langsung wae mana ya. Itu kan gini misalkan daerah Bon Irfani iku anak cewek pol ayune. Atau ada cowok yang pol gantenge. Yakin kayak artis wae yakin. Mirip banget kayak siapa lah sing lagi seneng siapa sih? Kayak Mas Al. Ada kayak Mas Al kan Mas Al sih. Nah, tahu Mas Al lah itu kayak Mas Al iku yakin pol mere. Gen single meneh. Nah, kita kalau misalkan nggak ragu, itu kita nggak ada hasrat untuk ingin tahu, apalagi kita sudah cuek. Lah apa sih gitu? Ya udah, kita nggak mau menelisik ke situ. Padahal kemungkinan kalau misalnya kita menelisik ke situ, bener ora sih apa yang dikatakan si Wendy bahwa di daerahnya Irfan itu ada cewek pol ayune. Namanya ngomong kan meragukan. Kan kalau ada keraguan kan kita kepo. Kita jajalnya tak takon Irfani kayak ngapa. Nah, itu contoh yang paling sih. Kalau misalkan lagi kalau kalian sekolah di Unsik, kalian bakal jadi orang yang sukses. Itu ada yang ragu nggak? Ada, jelas ragu ya. Maksudnya suksesnya di mana juga kan? Kan harus diperjelas lagi. Suksesnya maksudnya gimana, Mas? Njuku teh jurusan apa? Apakah kabeh jurusan langsung sukses? Nah, itu ketika kalian ada pertanyaan di dalam diri kalian, berarti di situ sikap tandanya itu seperti itu. Ketika ada orang yang berbicara, misalkan saya berbicara seperti ini, yuk kalian ora sih? Bener ora sih? Nah, itu berarti nalar kritis kalian ini di sini udah mulai ting gitu loh. Udah mulai naik gitu. Misalkan kamu jodohnya apa? Siapa namanya? Farah. Leo. Wah, cah Leo. Oke, nang bulan April nek orang di duit bakal orang di duit nganti tekan Desember. Tapi kan nek di duit, itu loh nang keuangannya itu. Kalau punya uang di bulan April itu bahkan sampai setahun nutup itu pasti bakal punya uang. Mesti kalau ada kebutuhan bisa terlaksana gitu. Nah, itu percaya nggak sih kalau kayak gitu? Bisa dipercaya nggak? Ya bisa nggak juga kan? Kalau kita belum membuktikan. Itu hal-hal yang berbau magis. Kalau hal-hal yang berbau ini fakta misalkan. Ini aja langsung. Di sini barusan itu saya, kalau ini sih jelas kalian sudah nalar kritisnya sudah terbangun mesti. Nah, ada info kayak gini. Keputusan resmi, selamat, SIM card Anda terdaftar meraih cek tunai 175 juta. PIN sekian, hubungi Edi Hermawan. Kalau kita orangnya mohon maaf terlalu goblok, ini kita langsung apalagi pas kita butuh, itu kan logika nggak jalan. Pas kita lagi butuh, pas lagi kepepet banget untuk utang akhir misalkan, pas ditagih terus, ini kita malah bisa menghubungi ini. Nah, logika itu kadang ketika sudah kepepet kayak gitu malah nggak jalan. Ada yang kepepet malah jadi jalan.
Kalau di pressure utangnya yang akeh, misalkan tanggungan akeh, yang kudu ngapa, itu mah bisa jalan lebih bagus lagi. Tergantung nalar kritisnya. Kalau yang pengen meraih langsung ke medis ini atau ke naif ini, ya mungkin bisa menghubungi ini. Atau misalkan dilalai, kenapa orang-orang desa itu ketika di telepon dapat hadiah itu banyak yang ketipu. Bukan hanya orang desa ternyata. Pernah suatu ketika saya punya gebetan. Anak apa ya? Anak aktor itu ya mungkin senang banget sama saya ya. Iya jelas. Anak perawat, dan ini nyata, maksudnya ini karena ini nyata. Dia kan lagi deket sama saya. Terus dia kan di Ponpesma. Dia bendahara Ponpesma. Nah, kemudian suatu saat saya ada kegiatan di pondok pesantren mana Al Syariah. Nah, kemudian tiba-tiba itu ada yang telepon dia, langsung pakai sirene itu loh, tahu? Mungkin kalian pernah mengalami itu atau teman-temannya pakai sirene sing, Mbak, ini siapanya Anda sedang kecelakaan ataupun menabrak ataupun terkena pidana narkoba dan sebagainya. Nah, itu kemudian dia kan bingung. Nah, ini siapa gitu kan pertama. Kemudian dia ditanya lagi, dijawab lagi. Loh, emangnya kamu gak kenal siapa saya? Nah, dari situ dia akhirnya mungkin menyebut nama. Oh, Mas Ilhas Po. Lah iya itu langsung kayak gituan. Nah, permainannya kayak gitu. Kalau nggak kritis pemikiran kita itu langsung bisa kena, banyakan bisa ke hipnotis juga. Itu bukan hipnotis sebenarnya, tapi karena dia kurang kritis. Ya karena panik juga, karena orang panik. Ya kenapa orang panik itu logikanya nggak begitu jalan? Karena tertekan dia. Nah terus akhirnya dia ditelepon, disuruh untuk membantu saya, yang mengaku saya itu, ya intinya untuk membebaskan saya dari nantinya dipidana, dia harus menyetorkan pulsa. Nah di BL yang sekarang Alfamart samping Unsik itu, yang bukan Warkom ya, sing sanane lagi, sing sebelum pertigaan. Nah itu pulsa itu gulungannya itu sampai habis di Alfamart itu. Dulu namanya BL4. Ya sudah, kalau misalnya di Jembreng itu sini sampai situ bukan. Nah habisnya itu sekitar hampir 2 juta dibuat pulsa itu. Untungnya habis loh, untungnya habis stoknya. Kalau nggak habis mungkin tambahin lagi. Nah setelah itu dia malah baru aja telepon, SMS, Mas nggak apa-apa kan? Nah kan aku baru aja balas, karena aku baru aja tahu nggak apa-apa pripun, aku udah di BL. Loh, ajeng nopo belanja nopo? Enggak. Loh, masalah sih ini enggak jadi ketangkep enggak? Ketangkep apa? Akhirnya aku telepon. Nah, akhirnya tak parani diku. Nah, jebule ternyata dia tertipu itu, padahal itu uang Ponpesma, uang teman-teman itu. Nah, teman-teman nih, bagi teman-teman yang lagi jatuh cinta, kadang orang yang lagi jatuh cinta itu juga kadang apa? Logikanya dia nggak jalan. Temenan. Karena lagi seneng-senengin banget. Hati-hati nih cewek-cewek terutama kalau misalkan ada telepon kayak gitu, jangan dipercaya langsung. Dan jangan dipercaya juga misalkan Wendy mengatakan kamu cantik untuk merayu. Iya nggak sih? Gitu. Harus dilakukan. Kalau narkitis kalian tidak mandi di sini atau tidak jalan, ini bisa dimanfaatkan oleh garangan-garangan macam ini. Ya karena narkitis kita. Gini, fakta membuktikan setiap hari itu kita disuguhi informasi-informasi jutaan, bahkan nggak hanya ribuan tok, jutaan informasi. Entah itu yang kita lihat, yang kita dengar, baik itu informasi lewat suara kayak gini ya, ada ini kan informasi nih. Oh ada kendaraan bermotor lewat, ini informasi. Nah, barusan aku lihat tayangannya, tambahan informasi lagi. Nggak hanya itu, informasi tertulis di kita scroll media sosial. Misalkan yang lain ada berita-berita yang kayak hoax dan sebagainya. Kalau kita nalar kritisnya itu nggak mempan, nggak masah, ini kita mudah ditipu. Nah, kenapa sih kita perlu belajar berpikir kritis? Kenapanya? Kalau tadi ada pertanyaan apa sih berpikir kritis? Itu jawabannya apa?
Berpikir kritis itu apa? Ada. Ya, bisa mencari informasi. Cara berpikir kan. Cara berpikir dengan nih, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu ternyata dia adalah berpikir secara rasional. Pertama rasional jelas. Kalau di filsafat pun ada penjelasannya seperti itu. Rasional itu masuk akal nggak sih gitu loh? Masuk akal kita nggak sih? Dan itu, ya itu kalau misalkan sudah ada pertanyaan, misalkan kalian diberikan pernyataan kemudian ada pertanyaan dalam diri kalian, walaupun nggak diungkapkan, itu jelas nalar kritis kalian sedang ngawewe kalian. Ragu nandingin, aja langsung dindo. Termasuk omongan saya ini harus diragukan oleh kalian kalau ingin nalar kritis kalian muncul jalan rasional. Bener apa sih? Berpikir kritis itu harus rasional. Nah, ini kan juga nanti nalar kritis lagi. Penjelasannya adalah berpikir secara rasional. Artinya kalau yang nggak masuk akal banget, itu mending diragukan dulu. Tapi bukan berarti langsung kontra. Nyawa setuju, itu enggak. Iya enggak sih? Minimal dibatin dulu. Baru nanti ditanyakan. Kemudian dia menganalisa. Setelah dianalisa itu artinya gini. Contohnya analisa langsung aja. Apa sih analisa itu? Analisa itu kayak apa sih? Ada yang analisa? Memetakan bisa. Mengulas agak masuk. Membuktikan termasuk. Ya, membuktikan juga. Nah, analisa itu artinya gini. Ini nanti terlalu enggak sih? Terlalu belenjat-belenjat banget enggak? Enggak tetap bisa mengikuti sih. Soalnya kadang pemikiran saya kadang gitu loh. Nah, analisa itu dalam artian keilmuan yang ilmiah itu artinya membedah. Kenapa orang dokter bedah itu dia jago analisanya, membedah. Ataupun kalau dalam hukum misalkan detektif, membedah. Kalian tahu, misalkan kalian motoran nih, nggak usah sama ceweknya nggak apa-apa, nggak usah sama cowoknya nggak apa-apa, motoran sendiri misalkan. Ban kalian bocor, kemudian ke tukang tambal ban atau ke bengkel. Yang dilakukan oleh bengkel tadi itu apa terhadap motor kalian? Takon pertama, oke, takon. Sing bocor ngendine? Mburi ya. Ban mburi apa ban ngarep apa loro-lorone kan? Terus apa? Takon ban ganti apa ban? Ya kondeng. Wes didelok urung. Bener bocor apa ora? Wis apa engko? Sing biasa bengkel lah, apa sih biasa bannya bocor lah. Sing biasa bannya bocor apa? Dicek kan, dicongkel kan, intinya dilepas ban luarnya, kemudian diambil ban dalam, kemudian ini apa? Diisi angin. Terus sebenarnya yang banyu. Anas sing bocor ora, kalau jembulu-jembulu itu kan berarti bocor. Nah, kalau udah ketemu jembulu-jembulu itu, berarti di sini titik bocornya kan. Nah, kemudian ya itu prosesnya tadi disuntuk, kemudian di gesek-gesek, kemudian ditempeli itu akhirnya dibakar dinginnya ya. Akhirnya ditempel itu namanya. Kemudian dipasang lagi. Ya kan? Dipasang lagi atau enggak? Pasang lagi. Itu namanya analisa. Itu contoh paling mudah untuk analisa. Berarti analisa itu apa? Kalau misalkan kita pengen tahu struktur tubuh manusia ya, berarti dibedah. Isinya apa aja sih? Kemudian organ-organ dan lain sebagainya kemudian diterapkan lagi. Ada misalkan dokter bedah itu kan mesti si sakit mana. Nah, itu kan dibedah kemudian ini nih misalkan di hati atau di jantung atau di apa. Ini harus diapain? Dipotong atau di apa baru nanti diterapkan lagi. Itu namanya analisa. Termasuk ketika kita untuk menganalisa, misalkan menganalisa berpikir kritis. Kita langsung praktek aja berpikir kritis. Ini juga bisa kita analisa, bisa kita bedah. Bedahnya adalah satu-satu berpikir. Berpikir itu apa?
Mikir kayak apa? Padahal kita lagi mikir ya. Berpikir itu apa? Kok gitu ergosum? Aku berpikir maka ada. Orang berpikir itu apa sih? Mencari jawaban. Mencari jawaban. Suatu pekerjaan untuk mencari jawaban. Apakah harus berpikir? Ya iya. Tapi berpikir itu apa sih? Mengaktifkan otak, memfungsikan otak itu juga bisa menjadi jawaban juga. Intinya berpikir adalah mencari sesuatu yang nantinya akan diproses di otak kita kan, nantinya bisa menjadi jawaban. Nah, itu satu berpikir. Kemudian yang kedua adalah kritis. Kritis itu apa sih? Nah, ini salah satu contoh membedah kayak gini. Kritis itu apa sih? Ya itu kita itu telah terdomain bahwa kritis itu ternyata gawat gitu kan. Oh, Indonesia sedang mengalami kritis, padahal harusnya krisis. Kemudian pasien ini mengalami kritis, kondisinya kritis, padahal harusnya krisis itu harusnya ya, secara bahasa. Nah ini biasanya bedanya ini kalian cari kamus ilmiah untuk main paham banget berpikir kayak apa, kritis kayak apa. Cari kamus ilmiah. Di sini kritis ini bisa ya ini rasional. Kritis itu ingin tahu. Kritis itu artinya bisa dari ini, dia itu mencipta, atau bisa lewat rasionalnya ini, atau nanti dicari lagi karena harus diragukan juga omongan saya. Presentasi ini juga harus diragukan juga, atau nanti dicari lagi di kamus ilmiah apa sih itu. Nah nanti disambungkan lagi. Oh kalau udah ketemu berpikir itu apa, kritis itu apa, disambungkan. Kayak tadi udah dibedah, udah ketemu masalahnya, disambungkan lagi. Berpikir kritis itu artinya apa berarti? Menciptakan. Iya, berpikir kritis itu artinya berarti berpikir secara rasional, kemudian dilakukan dengan cara analisa. Padahal kita lagi membedah analisa loh ya, tapi kita langsung ya ke sini lagi. Nah ini namanya utek-utek kayak gini kalau kita lagi mikir kritis kita. Berarti berpikir kritis itu berpikir secara rasional, kemudian dilakukan dengan cara analisa. Analisa itu tadi membedah tadi, kemudian diterapkan lagi kayak gitu. Kemudian digunakan untuk apa? Setelah mendapatkan jawaban. Setelah mendapatkan jawaban itu bahan kita mengambil keputusan. Apakah mau percaya, believe atau enggak, atau masih tetap ragu, abstain, ya kan? Atau malah timbul pertanyaan lain, atau melebar kemana? Atau kita mau berhenti di situ? Misalkan ada yang ngomong ke kita, ada yang nembak kalian, aku suka sama kamu, atau misalkan mau nggak jadi pacar aku, dan sebagainya lah, masih kayak gitu. Situ itu harus ada hal kritis bagi kalian dulu. Bener nggak sih? Kita kan yuk, akhirnya kan kita secara gak langsung evaluasi di sini, ya kan? Terus berpikir kritis sendiri. Oh, masa nyontohin Irfani kalau dari sih? Nanti enggak. Maksudnya kayak gini. Ya kayak gitu kayak ya, Mbak. Orang kok lara belum diskusi maning, Mbak ya. Masa cemen temen sih kayak ngono ya ngono. Nah, misalkan kayak gitu, bener gak sih kayak cah geng single? Kita kan cari informasi kan, pasti. Itu sebenarnya salah satu cara kita sudah melakukan banyak hal yang berpikir kritis itu ya seperti itu dalam kehidupan asmara kita. Misalkan, bener gak sih dia single? Bener gak sih dia hanya suka sama aku? Atau mungkin dia punya banyak gebetan? Dan nanti hasilnya setelah kita cari tahu itu, sudah kita evaluasi dan sudah kita bedah, kita analisa, hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Kenapa kalau misalkan cewek, itulah keputusan. Misalkan kenapa cewek itu ketika ditembak, misalnya Wendy, itu mesti ada jeda waktu untuk menjawabnya.
Ya nggak sih? Maksudnya beri aku waktu. Itu sebenarnya untuk ini analisa kita. Jadi misalkan nanti jawabannya kayak ngono, siap-siap wae. Dia langsung di-clear history yang buruk-buruk itu di-clearkan. Enggak bahaya. Bisa jawabannya nanti mah keputusannya apa? Keputusannya akhirnya nolak. Bisa. Nah, ketahuilah wahai cowok-cowok. Cewek itu kelemahannya ada di telinga. Salah kokok. Kelemahannya itu bukan itu maksudnya. Kelemahannya itu ada di telinga. Misalkan gini. Tak guyu. Kira-kira kokokan. Persisnya Ya, gimana maksudnya? gede banget. Kelemahan cewek itu di ini. Kokok kuping. Di telinga. Artinya apa? Dia itu lebih mudah percaya dengan apa yang dia dengar daripada apa yang dia lihat, apa yang dia ya itu yang dia rasakan dan sebagainya. Karena apa? Nah, prinsipnya atau ketika kita pengen pengen menargetkan seseorang, itu kita harus sebar informasi ke banyak lingkungan terdekatnya dia. Masih bahwa kita itu baik, menciptakan stigma yang seperti itu. Kemudian kita itu hanya suka sama dia dan itu nggak ada istilah historis yang kita itu suka sama yang lain. Ya kalau bisa kayak gitu gua ekstrimnya, atau enggak kalau misalkan kita pakai yang analogi terbalik, kita itu terkesan playboy. Nggak masalah, karena apa? Cewek akan mudah bangga ketika dia mendapatkan playboy, ya enggak? Ya bad boy lah ini misalnya. Nah, kayak gitu. Itu kelemahan seorang cewek di situ. Nah, nah ini ketika ada informasi aku suka sama kamu, itu harus dianalisa dan kemudian cari informasi yang banyak, dibanding-bandingkan, akhirnya nanti kalian digunakan untuk mengambil keputusan terima atau tolak. Dan ini nggak hanya di sini toh, nggak hanya di urusan itu toh, ini hanya urusan yang remeh-temeh banget, yang lainnya banyak lagi. Nah itu berarti apa? Berpikir kritis itu seperti ini kalau secara simpel ya. Nambah hijau lagi berikan Biru sedikit loh. ya Biru sedikit. Biru. kok mah bengi tak panjangna ngobiru ora apa-apa ki ora mangko. Laku berpikir apa? Nah, kenapa kita harus berpikir kritis? Kan tiap hari kita banyak informasi, scrolling media sosial, atau yang paling iklan lah misalkan, iklan peninggi badan misalkan. Bagi aku kan sangat butuh banget ya. Ya, peninggi badan itu. Apa sih yang kita lihat ketika kita ingin membeli produk yang ada di online? Manfaat pertama, oke. Rating. Bahan juga bisa. Nah, rating juga bisa. Nah, itu kan udah kritis-kritis. Terus apa lagi? Harga lebih miring atau enggak kan? Atau bahkan mungkin malah kita lebih berpikir gini, kalau harganya agak mahal berarti dia kualitasnya bagus. Enggak bakal kayak kesempatan untuk nipu kayaknya enggak gitu kan. Kita lebih percaya gitu malah harganya lebih mahal daripada harganya lebih murah. Terus apa lagi? Testimoni itu loh paling penting malah. Kalian lihat itu nggak sih kalau mau beli sesuatu, lihat testimoni bawahnya itu, komentar-komentar itu. Nah itu juga, tapi hati-hati juga karena apa, sekarang banyak yang testimoni sendiri biar ratingnya bagus. Nah, kenapa kita perlu berpikir kritis? Karena apa? Kalau kita sampai salah mengambil keputusan atau terlalu tergesa-gesa, nggak dianalisa, nggak diragukan, ya wis kita akan jadi korban terus selama-lamanya. Ya cewek-cewek terutama itu bisa jadi korban-korban barang-barangan seperti ini. Kalau nggak dianalisa, aku suka kamu, oh iya, makasih, terima. Nggak dianalisa, itu tujuannya apa sih seneng karo nyong? Apa anjen bener-bener seneng? Apa memanfaatkan nyong baik secara fisik maupun secara material atau apa gitu? Nah, tahu nggak cewek-cewek, organ terseksi yang dimiliki oleh perempuan itu apa? Cowok juga bisa menjawab. Organ paling seksi yang dimiliki oleh cewek. Satu Sadar nggak? terseksi berarti satu. Iya, satu.
Kuping. Kuping mana dulu? Kebanyakan kalian mesti akan berpikir secara ya iya, organ kan fisik ya. Mungkin akan mikir sing gitu kan cowok juga. Apa coba? Ya mau warna. Bisa sih. Ya enggak juga. Tapi penelitian itu mungkin kita juga pasti berpikirnya seperti itu kan, karena kita belum tahu penelitiannya. Ternyata ketika ditanya, banyak yang ditanya, misalnya cowok yang ditanya, organ terseksi yang dimiliki cewek bagi cowok itu adalah otak. Itu cari aja di situ Jal, di semua penelitian itu organ terseksi yang dimiliki oleh seorang secara psikologis itu otak. Artinya apa? Kalau cewek itu cerdas, physically itu nggak begitu ngaruh banget. Gini maksudnya. Pernah nggak kalian lihat seseorang yang itu secara physically dia biasa aja ataupun bahkan di bawah standar umum, tapi dia menarik banget bagi kita. Bagi kalian sendiri, bahkan cewek-cewek sendiri, pernah lihat cewek yang kayak gitu nggak? Pernah kan? Kenapa? Hah? Cerdas, karena dia itu pinter. Misalkan Oprah Winfrey itu, kalau Oprah Winfrey kan, dia yakin, aku suka dalam artian seneng gitu loh lihat dia. Padahal dia secara fisik kayak gitu loh, sama kita aja tetap merek kita. Iya, karena dia pinter ternyata. Apalagi kalau dia misalkan dia cantik, dia pinter kayak misalkan Najwa Shihab. Oh loh, betah banget kan. Kemarin ngapa-ngapa ya wis tua sih ya. Oh. Siapa lah ya? Pevita Pierce itu kurang lah. Ya kurang masuk. Siapa? Mau di Ayunda. Jane Putri Tanjung. Ya Putri Tanjung bener. Nah itu ternyata setelah melakukan penelitian itu yang paling dicari itu atau yang paling menarik bagi seorang cewek di mata cowok itu adalah otak atau kecerdasannya dia. Tuh hati-hati jangan sampai kalian hanya memikirkan fisik tok, tapi mending Inggris di sini, mending nambah pengetahuan di sini agar kalian itu apa-apanya itu kalau kalian pede apapun yang kalian kenakan itu pasti akan terlihat lebih menarik bagi orang lain atau menjadi pusat perhatian di situ. Udah pakai yang bagus poho, kalau kita nggak pede, yakin mah jadi lucu. Nah, sekarang gini, apa sih hal yang paling dipandang oleh cewek terhadap cowok? Kalian harus tahu. Apa kira-kira cewek jawabannya? Pemikirannya juga. Pemikiran dewasa atau enggak? Dewasa atau enggak? Tanggung jawab atau enggak? Ya enggak sih? Tapi cowok itu juga bertanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi banyak hal. Tanggung jawab material, tanggung jawab fisik, tanggung jawab biologis, rohani dan sebagainya. Banyak tuntutannya cewek, hati-hati. Tapi lebih ke tanggung jawab itu. Dan tanggung jawab itu tidak bisa terlihat ketika kita tidak mempunyai mindset yang optimal. Pernah nggak kalian lihat cowok juga, kalau cewek ya, cowok yang dia itu biasa saja juga kayak tadi, tapi dia sangat menarik. Atau kalian pernah menerima cinta cowok yang biasa aja tapi menarik di mata kalian? Atau mungkin pas saat itu sekarang menyesal? Pernah nggak? Pernah kan? Kenapa dulu? Karena jualan misal. Oh. Yo karena biar kan mikirnya kok pengen beli pacar deh loh. Oh, asalnya kebutuhan ya. Asalnya kebutuhan. Jadi berarti kan pada saat itu nggak logika kritisnya itu nggak muncul di situ ya, nggak jalan ya. Ketika dia ya wes gitu, terima gitu aja. Nah, itu kenapa kenapa kita perlu belajar berpikir kritis? Pada intinya di sini Pak tadi, keputusan yang kita ambil itu tidak menjadikan kita menyesal. Intinya sebenarnya di sini, ini X ya. Intinya tidak membuat kita menyesal. Ya kayak gini orang-orangnya segini banyak cukup lah ya. Yang penting kalian paham.
tidak membuat kita menyesal keputusan yang kita ambil. Karena apa? Kita tidak terburu-buru. Orang-orang cerdas itu bahkan gini, kemarin aku juga setelah sebenarnya ya kalau misalkan aku di AWND kemarin waktu ini untuk mengisi atau untuk diskusi bareng teman-teman untuk bahas tentang critical thinking, saya kan langsung belajar juga. Ya, nggak mungkin aku sini kosongan kan, mesti kan aku belajar juga. Oh ternyata sampai ke suatu kesimpulan, orang yang cerdas itu nantinya berpikirnya itu bukan investasi harta, investasi apa-apa. Investasi harta perlu untuk pengamanan, investasi tanah ataupun keuangan dan sebagainya, atau yaitu investasi-investasi yang sekarang hadir itu perlu untuk kenyamanan. Tapi yang paling penting adalah investasi apa coba? Hah? Ya, investasi otak juga. Investasi otak itu juga penting banget. Itu untuk menggapai semua itu kan. Tapi ada yang lebih penting lagi. Investasinya apa coba? Penerus, bener. Anak kita itu investasi terbaik nantinya. Nah, agar investasi kita itu berkualitas, kan kita perlu perlu pasangan nih. Pasangannya harus berkualitas. Ya, kalau misalkan kita kurang berkualitas ya mending kita cari yang lebih berkualitas banget kan. Atau minimal ketika kita sudah agak berkualitas, nyarinya yang dipandang itu juga berkualitas. Nah, sekarang bagi aku kayak gini, aku sangat lebih tertarik sama cewek yang cerdas ternyata. Kalau misalnya saya physically yang mungkin lebih baik dari kalian, lebih baik kalian daripada dia misalkan. Hah? Apa? Lebih baik kalian daripada dia ataupun bahkan ya mungkin ini nggak jadi ya. Tapi ada sisi kecerdasan dia yang bisa dia tunjukkan dan itu aku langsung tertarik. Mungkin karena cerdas sama cerdas itu akhirnya ada saling tarik menarik lah ya. Nah mungkin kalau misalkan dia orientasinya lebih kalau lebih ke hal-hal yang tadi dia sampaikan itu enggak yang ke ini gitu. Nah itu ternyata ketika orang cerdas itu akan lebih memilih ke situ juga gitu. Nah itu tergantung nantinya penyampaiannya juga. Misalkan kalian punya pasangan, ya yang udah punya pasangan ya nggak usah sombong banget lah. Misalkan kalian punya pasangan, terus apa yang dikatakan pasangan kita itu juga harus dilakukan sebenarnya. Dan apa? Dan timbul namanya diskusi juga. Kalau kita sama pasangan hanya saling menerima tok, itu nantinya mbok-mbokan nanti kita akan menyesal ini loh. Kayak gini tok. Nah, kita harus diskusikan, sering-sering diskusi. Tapi jangan hal-hal yang berat-berat banget. Nanti malah menimbulkan efek. Nah, itu ngapain sih malah sampai ke situ? Tapi ya ini yang mudah ya. Ini intinya nggak sampai menyesal gitu loh. Urusan kita itu nggak sampai ke sini. Nggak sampai menyesal. Berpikir kemudian apa, kenapa, bagaimana. Mungkin untuk bagaimananya ini bagaimana sih caranya agar kita itu bisa berpikir kritis? Apa coba? Yuk, ya bener kepo. Kepo artinya apa kepo? Pengen tahu kan, curious tadi. Kepo satu. Kedua. Kepo kan artinya pengen tahu. Ya kan, pengen tahu. Nah, kenapa sih kita pengen tahu? Kenapa kita pengen tahu? Pengen tahu aja. Enggak, kenapa kita pengen tahu? Tadi kita sudah sudah diskusikan. Supaya mendapat jawaban. Hah? Karena ragu. Ya kita kan pengen dapat jawaban kan, harusnya mau bilang gitu. Pengen dapat jawaban kan. Nah, jawaban ini kan berarti belum kita dapatkan. Nah, kalau kita belum dapatkan kan kita otomatis di sini sih. Iya kan? Berarti itu ada yang namanya keraguan.
Kalau kita sudah agak ragu, itu berarti nalar diri kita agak ini. Ini kalau secara berpikir loh ya. Nanti kalau secara ketauhidan kita untuk belief kita kepada Tuhan, kepada Allah, itu ini yang paling tinggi loh. Jangan salah. Bukan berarti ini jelek, tapi untuk mematangkan pikiran ini jelek karena ini paling rendah, langsung nggak mau mikir dia. Tapi untuk ketauhidan ini paling bagus. Misalkan kenapa kamu miskin? Gini kemuntat dari Gusti Allah. Itu untuk ketawaduan kita itu sangat tinggi gitu. Nah makanya ini harus dibedakan konteksnya ya. Ini sekarang yang di pikiran dulu, di secara lahiriah kita, secara apa ininya thinkingnya saja. Kalau secara akidah, agama dan sebagainya kita sinikan dulu. Nah, kepo, ragu. Padahal kan Rasulullah kan mengatakan atau mensabdakan atau pernah hadis, ada hadis yang berkata bahwa tinggalkanlah keraguan-raguan. Ya enggak? Tinggalkanlah keraguan-raguan. Berarti apa? Untuk meninggalkan keraguan-raguan, harusnya ketika kita sudah ragu, segera cari informasi, segera cari pemantepannya itu loh. Kalau kita sudah ragu, bukan berarti kita nggak boleh ragu. Kita boleh ragu, tapi mbok tabayun gitu. Mbok cari tahu sebenarnya seperti apa. Dengan cara kepo. Dengan cara yang lebih simpel selain kepo ya mungkin ini bisa gini aja. Kepo atau bertanya atau tanyakan. Setelah tanyakan kan kita apakah hanya satu pihak tok yang kita tanyakan? Enggak kan? Kita perlu banyak sumber sebenarnya, atau banyak, misalkan kalian tentang informasi gunung meletus sekarang di Mesir paling gede banget, bahkan guncangannya sampai berapa 10 skala Richter. Padahal kita nggak tahu di sana kan. Nah ada informasi seperti itu, kita tahu hoax atau enggaknya kita cari di sumber-sumber. Nggak hanya satu sumber tok, nggak hanya di Sindodok misalkan, nggak hanya di iNews tok misalkan, nggak hanya di detik.com tok misalkan. Semuanya kita cari. Kalau misalkan ada kesamaan, oh berarti kebenarannya lumayan terakui. Tapi kalau hanya beberapa sumber, terus sumbernya kurang kredibel, itu agak sangat diwaspadai. Itu bisa saja hoax. Jangan sampai kita langsung menyebarkan itu, meneruskan itu, jangan sampai. Ragu, tanyakan. Setelah tanyakan kayak gini kan, namanya kalau dalam Islam itu kita tabayun kan. Tabayun bisa masuk ke sini juga sih sebenarnya. Atau klarifikasi. Nah, klarifikasi ini kan hanya satu sumber, dipilah mana yang kemungkinan benar. Misalkan ada banyak informasi, misalkan ada 3 informasi, Wendy, Taufik, Bagor. Ya, Wendy, Taufik, Bagor. Informasinya beda-beda semua. Kalian lebih percaya mana? Bagor itu Fajar. Kenalan dulu tak? Bagor. Kan kita bisa tergantung kita kan? Atau apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan jawaban berbeda dari 3 orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Melihat masing-masing individu, latar belakangnya maksudnya kan? Latar belakang si Wendy kayak apa, Bagor kayak apa, Taufik kayak apa. Nah itu nantinya dianalisa ini. Oh ternyata Taufik lumayan jujur lah, orang tahu anak riwayat bohong. Wendy, wah gitu tetep, wah setiap malu kayaknya omongannya itu sing gede gitu. Misalkan Bagor, wah wis nggak bisa dia. Kalau ya itu mah kan misalkan. Atau sebaliknya, Fajar orang anak sing riwayat bohong. Wendy ikin bae. Nah, Taufik sih nggak bisa dipercaya kayak gitu. Nah, kalian harus cari sampai situ juga detail. Nah, nanti tinggal kalian kalau jika sudah diketahui seperti itu, ya udah berarti yang paling kredibel, yang paling kalian percaya. Misalkan kalian juga dapat informasi di YouTube dan sebagainya, cari yang paling kredibel aja. Karena kredibel itu sudah terbukti.
Nah itu critical thinking. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya dulu aja. Soalnya kalau misalkan kayak gini, ini materinya paling nggak kayak gitu toh, pengantarnya nih. Oh iya, belum nih ternyata. Bedanya dengan kontranian. Jadi critical thinking itu beda sangat dengan kontranian. Kontranian itu gini, misalkan aku ngomong berpendapat A, Dewi langsung menyanggah, ora, main keton kritis itu, main keton kritis, Dewi langsung enggak mas, pokoknya kayaknya lebih ke B, padahal Dewi nggak tahu tentang hal ini misalkan. Jadi tanyanya itu bukan berdasarkan dia ingin tahu, tapi karena ingin menyangkal kok gitu loh. Ada presentasi kalian di kelas, mungkin kalian sering kayak gitu. Ada presentasi kalian presentasi, teman kalian ada yang tanya, tapi ini sebenarnya itu nggak nyambung, ataupun dia bukan berawal dari pengen tahu, kan ketok. Dia hanya pengen ngetes ataupun bahkan pengen menunjukkan bahwa saya itu lebih gitu. Nah, beda berpikir kritis sama kontranian. Kalau yang kayak gitu artinya kontranian. Kontranian itu hawane pengen sebenarnya beda rugi. Main keton kritis, padahal enggak. Beda banget. Terus kalau misalkan ada orang yang tanya-tanya terus, kadang kan kita sebagai ya tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu memang benar-benar dirasa kita itu secara tidak sadarnya ataupun secara tidak ini secara ora dengan poho, kita akan tahu kok dia itu takon secara terus atau enggak. Itu kita akan kerasa. Pernah ngerasain nggak sih misalkan ada yang tanya, oh ini ngetes ya, ada kan kita kerasa sendirinya. Nah kalau misalkan ada yang kayak tes-tesan kayak gitu, ya udah biasa aja jawabinnya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang pengen tanya banget, bener-bener dia nggak tahu, memang ya udah kita coba jelaskan. Nah beda loh ya antara ketika kita kontranian sama berpikir kritis. Berpikir kritis benar-benar didasari dari dia pengen tahu, dia kurios, dia kepo, tapi kepo yang baik, dia ragu. Nah sedangkan kontranian dia lebih ingin menunjukkan bahwa dia sebenarnya beda, ya menunjukkan eksistensinya dia. Main keton dok, cari muka. Ngecas ya. Nah itu. Terus lakukan, kumpulkan info, tabayun, bertanya, sama satu lagi terakhir itu ternyata ini menulis. Ini menulis itu ternyata apa coba? Itu dia bisa mengaktifkan banyak faktor pikiran kita. Bahkan ada sebuah pernyataan gini, jika ingin mengaktifkan otak kalian atau jika kalian ingin berkaryanya itu bagus, apapunnya itu bagus, kalian lebih cerdas, dekatkanlah tangan dengan otak kalian. Artinya apa dekatkan tangan dengan otak kalian? Ini. Kenapa orang mikir gini? Menyambung. Nah, sebenarnya itu gini. Hal yang terdekat itu ketika tangan sama otak kita nyambung, kepala kita nyambung, itu ketika kita nulis. Apa yang kita tuliskan, itu kan berarti apa yang ada di sini. Hal yang paling penelitian yang paling ini ya, paling mengejutkan bagi saya adalah ketika kalian punya masalah, apapun masalahnya, ternyata solusinya itu ada dalam diri kalian sendiri, bukan pada orang lain. Kita hanya butuh yang namanya pingpongan, timbal balik tok, cermin lah minimal. Kenapa kita curhat sama orang lain? Kenapa kita hanya sama orang lain? Itu karena kita sebenarnya juga pengen pimpongan tok, pimpongan pemikiran kita tok. Nah, solusi kalau misalnya kita takut curhat, nggak punya teman curhat, nggak punya teman yang kayak gitu, solusinya adalah punya diary. Orang yang punya diary itu kadang ya, kalau misalkan pikirannya sesat ya bisa bunuh diri juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu, tapi otak kita akan berpikir kok, akan lebih ke yang rasional itu. Nah sebenarnya solusinya adalah ketika kita nggak punya teman dan sebagainya,
Kalian sediakan 2 pulpen ataupun 3 pulpen ya bisa. Minimal 2 pulpen lah. Satu pulpen hitam, satunya lagi misalkan pulpen biru atau pulpen merah. Yang satu pulpen merah itu misalkan untuk tanya, apa sih yang kamu rasakan pada diri kita. Nanti yang pulpen biru itu atau pulpen hitam itu yang menjawab, aku sedang kayak gini nih. Terus apa sih masalah kamu? Aku punya masalah gini. Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan? Gini. Itu kita jawab sendiri, temenan. Karena saya mengalaminya gitu, karena saya pernah mempraktekannya. Nah, itu juga bisa untuk melatih daya pikir kritis kita. Karena ketika ingin cerdas, ingin pekerjaannya bagus, dekatkanlah tangan kalian dengan otak kalian atau dengan kepala kalian. Nah, itu mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya dulu, atau cukup sekian? Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sebenarnya agak kurang kritis. Iya boleh. Kan tadi masih kelas kan nanti kalau medis itu ketahui dan kita itu harus yang nomor 1. Boleh nggak sih kita kritis terhadap agama? Ya, ini menjadi diskusi yang sebenarnya enggak lebar. Ya lagi common, kalau common nggak sih? Lagi populer. Ya sebenarnya sejak zaman dahulu juga sudah populer. Apa kita boleh mengkritisi keagamaan? Karena agama itu kan sifatnya doktrin yang dipaksakan bahkan. Dan itu kebaikan sebenarnya, kebaikan yang dipaksakan. Sifatnya doktriner, dogma. Itu kan kita sebenarnya nggak jalan banget. Pikiran kita menerimanya ya secara agak terpaksa, tapi sudah menjadi terbiasa dan akhirnya menerima dengan sendirinya. Nah, kita boleh nggak sih berpikir kritis terhadap agama kita? Boleh, hanya saja kan ada batasan-batasannya. Dulu itu Islam berkembang bahkan di masanya dinasti Abbasiyah di Irak. Itu karena apa? Karena perkembangan pemikiran Islam. Perkembangan pemikiran Islam dipacu oleh filsafat. Filsafat itu rasional banget. Jadi mereka itu merasionalkan agama pada masa Abbasiyah itu. Dan itu menjadi perpustakaannya banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal, Ibnu Rus, Ibnu Sina, siapa lagi? Al-Jabar itu bukan Al-Jabar itu yang Al-Jabar itu ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang lebih bermanfaat karyanya, pemikirannya, dan nyambung banget dengan agama. Itu karena faktor filsafat. Tetapi beberapa juga ada yang terlalu rasional sehingga kayak melunturkan nilai-nilai ininya, ketahatannya. Dan itu dikhawatirkan oleh yang namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali bahkan beliau mengatakan bahwa mempelajari filsafat atau tasawuf itu agak makruh karena apa? Banyak hal-hal yang kayak gitu membuat kita, kalau kita belajar filsafat nggak sampai tuntas, itu kita akan sesat. Tapi kalau kita belajar filsafat sampai tuntas, kita akan kembali lagi ke tauhidnya ini, ke Gusti Allah lagi. Karena kita akan apa coba? Kalau kita sudah sampai takjub dengan pengetahuan, radian ternyata pengetahuan ki poluase dan pol apik lebih indah daripada cewek yang paling cantik lah misalkan. Ternyata kayak gitu. Itu akan membalikan kita pada apa? Oh ternyata iki kuasane Gusti Allah ternyata loh. Nah, balik lagi ke situ. Jadi orang yang belajar filsafat sampai tuntas, dia akan menambah keyakinan, keimanan pada agamanya. Tapi orang yang belajar filsafat hanya setengah-setengah, itu mungkin bisa jadi dia akan sesat. Karena nggak sampai selesai dia, nggak sampai ke balik lagi gitu. Karena kan ilmu Gusti Allah kudunya kan balik dengan Gusti Allah kan. Nah, biasanya dia sing nyimbang-nyimbang kayak gitu, itu kan nggak sampai finish, ya akhirnya nggak tahu maksud aslinya kan. Nah kayak gitu. Coba nanti dicari-cari lagi tentang hal itu.
kita itu beragama secara sehat. Beragama secara itu artinya kalau misalkan hanya dogmatis tok, nggak dipikir secara kritis, secara nalar, kita popoleh apa aja? Kayak sing sekarang dibubarkan, kayak FPI misalkan, kayak HTI misalkan, atau kayak jihadis itu para jihadis. Itu kan karena saking apa? Dia nggak, logikanya ini nggak jalan dia. Dikon apa namanya? Wis ngebom bae. Itu kan udah ditipu. Nah nanti keluarganya yang menyesal karena dia nggak kritis, atau bahkan dirinya sendiri yang menyesal karena hanya dimanfaatkan. Bagi yang cewek misalkan hanya di untuk itu toh, ya kan banyak cerita yang kayak gitu kan, udah pernah ngono kan. Misalkan yang cowok ternyata hanya dijadikan sebagai alat itu toh, alat untuk mengebom toh, belum nanti bunuh diri dan sebagainya. Nah kecerdasan kita dalam beragama juga harus ada sebenarnya, tapi nggak harus sampai berlebihan, karena nantinya kan kita juga orang NU. Wong NU kita ternyata lebih ini critical thinkingnya ini mbak kita itu ini aktif loh, jangan salah. Walaupun ketika kita belajar di pesantren ada yang namanya apa namanya, kalau kita patuh itu takdim ataupun nah lawannya adalah ibda binafsi. Yang ini apa ini? Aku lupa. Itikat apa sih ya? Intinya manut apa? Nah taklid. Itiklat itu gitulah. Taklid intinya kita taklid, tapi jangan sampai taklid buta. Kalau sangat yakin percaya sama guru, iya kita wajib itu, kita akan menghormati guru kita. Tapi kan beberapa ada mungkin ya kita ragu, boleh kok kita ragu, iya nggak sih gitu, tapi kan nggak harus dikontrakan. Nah bedanya sama kontranian tadi itu, ketika ada beda langsung serang. Kita nggak seperti itu, kritis itu. Iya nggak sih, nanti kalau kita juga ada budaya yang namanya ini nih, tabayun. Nah komplit sebenarnya orang NU jane. Nah dibedah secara ilmiah wis komplit. Secara filsafat bisa tak omongkan, tak omongna komplit orang NU. Karena dasar-dasar orang NU sebenarnya filsafatis banget. Ya kan, berarti kayak yang barusan contoh aja. Kita boleh ragu sama guru, tapi kita harus tabayun, ya kan? Penjelasannya sih pripun, ya apa yai gitu kan. Nanti tabayun kan. Nanti kalau misalnya memang masih benar, klarifikasinya udah kita klarifikasi, kok masih kita agak beda, oh berarti ini ada yang entah kita yang salah atau guru kita yang salah, tapi kita bisa juga menyampaikan aspirasi kita, maksudnya menyampaikan pendapat kita. Napa mboten kados niki kiai? Walaupun secara ya santri itu etika seperti itu sebenarnya kurang, tapi kan boleh juga. Tapi itu santri yang baru nyantri, mungkin caranya baru nyantri. Santri yang belum lulus itu ketika mencoba untuk menyangkal itu agak kurang juga sih, karena kita belum menyempurna semuanya. Bisa jadi kan karena pengetahuan kita yang kurang, tapi boleh juga sih tabayun kan nih. Nah tapi kalau diskusi sama kiai kan sebenarnya sudah santri-santri yang udah golongan tua, senior lah ya, tabayun sama kiai, klarifikasi, menyampaikan pendapatnya. Kalau misalkan ada beda, kersane pripun. Akhirnya ada yang namanya apa itu? Basul Masail. Iki wong NU ki wis apa ora komon, ya kita mempelajari, kalian mempelajari hal-hal yang ilmiah sekarang lagi populer. Oh ternyata ki lakoni wong NU jebule, walaupun dengan cara yang tradisional, dengan cara yang sederhana banget. Wong belajar berjuang bertakwa itu aja turunan dari filsafat taksonomi pendidikan sih yang di sini. PAI atau yang tarbiyah siapa? Tarbiyah? Kamu sih tarbiyah bukan? Tarbiyah kan? Tahu taksonomi pendidikan nggak? Taksonomi pendidikan itu gini. Taksonomi pendidikan itu ada 3 aspek. Aspek kognitif. Nah, itu taksonomi pendidikan. Tujuannya ini mengutur gitu. Aspek kognitif, afektif sama psikomotorik. Itu taksonomi pendidikan namanya.
kita belajar kognitif itu artinya melatih daya pikir, afektif melatih sikap, psikomotorik melatih laku. Nah, belajar kita belajar ya, belajar berjuang bertakwa. Belajar itu jelas melatihnya ini kan. Kemudian berjuang jelas dia harus melakukan psikomotorik. Kemudian bertakwa, sikap, sifat ataupun sikapnya, afektifnya kena. Mbak Dewi sing gawe ya Ibnu ya, profesor loh, jangan salah. Profesor siapa? Siapa Jal? Ya, profesor pertama, bahkan. Dokter pertama pekarangan Hajin. Apa? Dokter pertama apa? Dokter pertama di UGM itu tata negara. Hukum tata negara itu Mbah Tolha Mansur, UGM. Yang kedua di Indonesia. Yang kedua di Indonesia. Yang pertama itu UI ya. UI. Yang kedua. Nah, gitu Ibnu bae, Ibnu sing klasik kayak dewek, sing dianggap remeh, cah cilik ngono, sing gawe profesor. Makanya sangat taksonomi pendidikan ke mlebu ning kon moto kita kan, belajar berjuang bertakwa. Sambung naro ini bisa. Zikir, fikir, amal soleh. Fikir jelas pelajarannya kan. Zikir jelas afektifnya tadi ataupun dewek ya bertakwani lah. Kemudian zikir, fikir, amal solih. Amal solih kan berjuangnya, aspek psikomotoriknya. Karena apa? Masih satu rahim kita sama PMI pun. Oh. Jadi ya iku nek yakin nek kalian mempelajari tentang hal yang ilmiah ataupun hal yang sik njuk ketone kowe keton kaya wong wis wah banget. Ya kecuali dokter. Mate dokter. Kecuali kayak dokter itu kita kayaknya belum banget lah. Kita belum banget. Tapi mungkin keilmuannya akan kita ada. Tapi untuk urusan ilmiah NU ki jan wis langsung mempraktekkan. Makanya kadang cok pas lagi siapa sih nangkene sing melu ini ikut apa sih belum lakut kayak apa nih? Bukan. Setelah lakmut saya njuk salah satu anu kayak lho. Sing muter-muter nyong kayak masih menciptakan makhluk lainnya. Foika. Ikut ya, Foika ya. Bisa meh nangis gara-gara menemukan ternyata ini mempelajari filsafat itu, ternyata kita itu sudah ya kayak barusan taksonomi, kemudian ada di filsafat taksonomi pendidikan itu ataupun yang fikir amal solih ataupun belajar berjuang bertakwa ini, itu ada yang namanya ontologi itu pertanyaan hakikat yang nantinya akan jadi terakhiran. Ontologi epistemologi itu belajar epistemologi. Satu lagi apa? Ontologi, epistemologi, aksiologi yang berjuangnya, yang ontologi yang hakikatnya itu tadi. Iki nak dimuter-muter terus, ternyata sampai apa kesimpulan? Ternyata wong NU, Ibnu, PMI dan sebagainya. Kalau Ansor saya belum sampai sana ya. Tapi yang saya pernah itu PMI sama ini yakin ternyata wong NU mbiyen sing gawe dewek, sing gawe organisasi dewek iki wonge ampuh ya. Pas itu ya pas nih Slomerto sih pas kayak aneh. Aku menjelaskan itu. Ya itu pas saat itu ya, sekarang sih nggak bisa. Pas itu wis meh merabang itu. Dan karena apa? Karena ketemunya adalah di situ. Dan pas lagi menjelaskan situ kan kadang kalau ketika kita menjelaskan kan kadang ada ide-ide baru, ada muncul pengetahuan baru yang namanya ilham itu tadi. Itu muncul di situ. Wah ternyata dian gitu loh. Wong NU ki jos eram ampuh eram. Selain agamanya ampuh, keilmuan ilmiahnya itu konteng boleh orang main-main gitu. Nah. Konten. Nah itu berpikir kritis. Mungkin ada lagi atau enggak? Boleh.
kalau berpikir kritis itu apakah dalam semua hal harus berpikir kritis? Ya, apakah kita semua hal berpikir kritis atau enggak ya? Tapi ketika kita lihat tujuannya kan agar kita tidak menyesal, kita mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang enggak. Karena itu tadi, jutaan informasi kita terima di tiap harinya. Kita mungkin scrolling HP, kemudian kita mungkin ditawari produk kecantikan, kemudian kita ditembak cowok. Sebenarnya kalau misalkan boleh dikatakan jawabannya iya harusnya. Tapi di bidang lain kayak misalkan tadi keagamaan, itu kan keyakinan kita yang berperan, bukan otak kita. Karena sudah yakin, ataupun bahkan cowok juga bisa. Misalkan kita menerima cowok karena keyakinan kita saja. Tapi ya itu tadi, siap-siap kita mungkin misal, atau kita didoktrin oleh orang Kristen. Sebenarnya kan kalau kita masih kosong kan kita bisa didoktrin mana saja, siapa saja. Kita menolak Kristen karena apa? Kita sudah didogma Islam sebenarnya. Nah nanti mungkin kalau misalnya kita pas saat itu kita kosong terus kita di dogma Kristen sama Islam barengan, itu nalar kritis kita yang akan membedakan. Dan karena nalar kritis kita itu bersifat rasional, yang paling masuk akal yang mana, kemudian dianalisa yang paling terpercaya itu yang mana, kemudian diputuskan kita mau milih Islam atau Kristen misalkan. Kalau bidang agama ada dua orang yang nembak ya kayak tadi itu udah bisa dilihat mana sih yang spesifikasinya mereka, yang kira-kira itu yang tukang yang mungkin lebih bisa dipercaya itu yang mana, yang lebih bisa bertanggung jawab itu yang mana. Nah itu nanti kita analisa ini, kemudian dipikir secara logis kita. Karena kalau kita lagi jatuh cinta ya memang kadang otak kita nggak jalan sih, karena yang jalan ini keyakinan. Begitu juga dengan kita kecanduan agama, itu juga mungkin akan ini juga. Makanya beragamalah dengan sehat, beragama dengan keyakinan yang tulus, tapi diimbangi dengan pemikiran yang lebih matang. Kalau ketika sini matang, menambah keyakinan sini, bukan malah mengurangi. Tapi kalau sini nggak matang, hanya setengah-setengah, mungkin bisa menggerogoti sini. Kalau dalam aspek kasalan saja, iya, jawabannya nek menurut aku harusnya iya. Tapi Dewi harus kritis lagi. Ya, harus kritis lagi. Cari jawaban teman kalian. Cari jawaban teman Dewi. Ataupun cari jawaban dari sumber lain. Perlu nggak sih kita berpikir kritis di semua hal? Itu harus masih ada pertanyaan, masih ada tanda tanya. Kalau nggak berarti kita nggak sukses ini diskusi kayak gini. Misalkan nanti cari di internet, ya boleh asalkan itu terpercaya. Atau misalkan lihat di YouTube menurut pendapatnya siapa, ya nggak sih kayak gitu. Di semua hal harus berpikir kritis. Nah, salah apa? Kita cari referensi, cari referensi, nanti dilihat ada kesamaan atau enggak, nanti diambil kesimpulannya. Atau menurut Dewi langsung, misalkan Dewi tanya, perlu nggak sih? Nanti kan akhirnya otak kita terangsang untuk mikir. Nah itu di semua hal sebenarnya bisa diterapkan. Nah, menurut aku secara personal, idealnya seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira? Izin langsung lagi. Siap. Pulangnya mana sih? Mangisan. Oh Manggisan. Oh iya ngaji. Oh iya siap. Kalian pulau mas. Oke. Dari pondok pesantren. Oh boleh santai. Oh sebentar. Ini langsung nanti kan kita tutup aja langsung. Tapi sebelum kita tutup, Izin dulu. oh iya nggih, nggak apa. Aja kiri dilit. Syukur apa itu semua. Orang suwe ora 5 menit tok. Ya. Dan ini mungkin akan terkenang sampai nanti. Tahu nggak rahasia kesuksesan, rahasia kecerdasan, atau rahasia ya kesuksesan aja? Rahasia kesuksesan kita itu apa? Pikiran. Yang lain? Hah? Yakin, keyakinan, pikiran, terus apa lagi? Usaha. Nah,
Tahu nggak kunci dari itu semua? Kunci kesuksesan kita. Kunci itu kalau bahasa Inggris itu apa sih? Oke. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu sih sebenarnya. Oke. Oke kan artinya kunci. Ya ini sebenarnya di dalam kunci ini inilah yang akan menjadi salah satu faktor kesuksesan kita. Apa sih ini kayak ini? Belum ada yang tahu berarti? Belum pernah ada yang tahu, entah di WA atau di apa gitu. Entah itu baca buku. Berarti kalian baca bukunya kurang ya. K ini kan dari 3 huruf. K, E, Y. Ya kan? Bener. Oh. Ya beda lah. Beda lah antara orang yang baca buku sama enggak kan beda nantinya. Ya ini salah satu manfaat baca buku kan kayak gitu. Menambah kan. Knowledge itu apa sih? Pengetahuan kan? Knowledge. Ini apa? Hawane. Itu ya mungkin sudah pernah. Nah ini fungsi diskusi ya kayak barusan memanggil lagi loh. Yang pernah kita baca mungkin pernah kita baca, pernah kita tahu, pernah kita dengar, memanggil lagi, mengingatkan lah tawasub bisobri wa tawasub bisob. Oh salah, bilhaq wa tawasub bisobr lah. Empowering, men tadi kata kerja ing. Ini destroyer. Justru ya baca buku tapi orang itu tak ini. Memaksakan. Ya. Knowledge, empowering itu artinya apa? Anu orang Inggrisnya Power. Power itu apa? Kekuatannya. Empowering itu artinya menambah kekuatan, menguatkan lah intinya. Menguatkan atau power kan kekuatan ya. Yang memperkuat. Y-nya ini adalah you. Kuncinya adalah knowledge empowering you. Pengetahuan yang akan memperkuat diri kamu. Ini nantinya kunci menuju sukses sebenarnya. Entah di sukses apapun kalian. Jadi guru lah, jadi pengajar, jadi apa? Kalau kita banyak pengetahuan, tabungan di sini semakin banyak. Mau ditakoni siapa baik, insya Allah bisa jawab pakai sedikit-sedikit. Tapi kalau kita yang penting jangan sok tahu. Kalau misalnya belum tahu, yang penting setahuku ini. Nanti bisa ditanyakan sama yang lain ya. Kalau memang belum ada. Atau bisa dicarikan referensi yang lain gitu. Karena referensi nggak hanya kita. Dan kita bukan sumber utama. Nah, boleh kalian lakukan saya. Boleh dilakukan. Dan nanti cari kebenaran yang sejatinya lagi. Oke, mungkin itu. Ingat bahwa cewek organ terdeteksinya adalah otak dan cowok tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya juga harus dipikirkan lewat ini juga. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sih ya, udah ya. Ya semoga bermanfaat. Amin. Kelas kepada pemateri Mas Ikhlas. Kemudian dari diskusi kita hari ini semoga bisa bermanfaat. Amin. Mari kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, monggo. Kece odenan, Pak. Oh. Tutup urung sampe ini. Jadi jam 8. Oh. Itu buka mana?